Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di video kali ini Mimin bakal membahas salah satu masalah yang paling Bro dan Sis sering temukan di dalam proses pengecatan. Apa itu? Yaitu keriting. Nah, paham ya keriting ya? Nah, jadi langsung aja tanpa babi bu bebo. Di depan Mimin ini ada body Fish Air yang mungkin udah jelek ya, udah pernah di repaint. Menurut historinya ini udah pernah di repaint pakai kompresor ya. Terus sekarang mau diapain? Nah, sekarang sama kita mau diamplas. Kita akan sengaja jebolin. Nah, misalkan di sini nih. Nah, kita jebolin. Ya, di sebelah sini jebolin, nanti di sebelah sini jebolin gitu ya. Nah, biasanya kalau di sini pernisnya jebol, ya, pernis kompresor jebol, terus kita timpa pakai cat apapun ya, yang kandungan tindernya lumayan banyak lah ya. Nah, biasa dia keriting di sebelah sini. Ya. Mungkin ini ceritanya mirip sama body body original. Body original Bro dan Sis, waktu pengen di repaint kan nggak usah pakai primer lagi, boleh asalkan jangan ada yang jebol. Kalau misalkan jebol pakai primer pasti aman nggak? Belum tentu juga. Tapi sekarang ada solusi yang pasti aman. Nah, oleh sebab itu kalau Bro dan Sis bodinya masih original, masih baru, kita sarankan amplasnya pakai nomor 2000. Kenapa? Ya supaya tidak terjadi amplas jebol tadi. Amplas jebol misalkan bulat seperti ini gitu ya. Dan biasanya terjadi amplas jebol tuh di bagian pojok-pojok seperti sini gitu. Sini. Itu biasanya yang umum terjadi ya. Makanya kita bikin video ini bukan bermaksud menggurui ya, bukan artinya lebih pintar, enggak. Cuman kita ini banyak belajar otodidak, banyak mengalami salah ini itu. Nah, kita share pengalaman salah kita supaya Bro dan Sis kalau bisa tonton video ini dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kita. At least dalam waktu yang lebih singkat bisa punya kemampuan ngecat yang setara dengan kami. Kurang lebih seperti itu. Oke? Sekarang kita akan coba amplas si body Fish Air bekas ini dan kita akan sengaja jebolin, lalu kita akan naik cat dan kita lihat beneran keriting nggak. Setelah bener-bener emang keriting, kita kasih solusinya. Solusi yang praktis pokoknya. Penasaran kan? Ikutin terus aja videonya. Oke, step yang pertama kita akan amplas si body bekas ini menggunakan nomor 400. Min, kasar amat. Kok nggak 600 atau 800? Ya, idealnya emang nomor 600 atau 800. Tapi ya untuk mempersingkat waktu lah. Mengingat bahwa ini body udah lama banget. Clear kompresornya ini mungkin udah di atas 5 tahun, jadi udah keras. Jadi untuk mempersingkat waktu, ya kita pakai yang 400 aja deh. Jadi Mimin disclaimer dulu ya, ini bukan teknik amplas yang patut ditiru loh. Ini hanya proses amplas yang dilakukan sengaja untuk menjebolkan clear kompresor yang ada di body. Karena pada video kali ini kita ingin sengaja membuat proses repaint ini keriting karena kita pengen kasih solusinya yang relatif sangat mudah dan efisien waktu. Jadi mungkin kita nggak perlu rontokin si cat yang ada karena kita tahu repot banget, biayanya juga lumayan. Nah, jadi kita pokoknya sebisa mungkin tiap masalah Bro dan Sis kita kasih solusinya. Oke, ini dia bodinya setelah dilakukan proses amplas. Jadi kita bisa lihat ya Bro dan Sis, ini bagian yang clearnya masih ada, sedangkan silver ini adalah clear yang mungkin bisa dikatakan sudah hilang sisa warna silvernya, dan ada juga bagian yang epoksinya udah kelihatan. Jadi silvernya udah nggak ada. Jadi lewat sini kita tahu si body ini mungkin di bawah epoksinya mungkin ada lagi ya cat lain, cuman kita nggak tahu. Pokoknya epoksi, silver, kemudian clear ya. Sekarang kita langsung aja ke tahap pengecatan warna. Kita pakai warna hitam aja ya supaya kontras dengan warna bodinya dan kita lihat keriting nggak. Oke, langsung aja yuk.
lakukan tipis-tipis dulu ya, seperti biasa. Jadi caranya pun cara yang natural, yang biasa Mimin lakukan saat proses pengecatan. Jadi nggak dibuat-buat gitu ya. Lapis pertama dia sudah kering ya. Sekarang kita sebetulnya itu lapis ke-0 ya, karena kita hanya melakukan embun-embun aja ya. Lapis ke-0 sudah kering, kita lanjut ke lapis berikutnya. Sudah selesai ya. Nah, bro dan sis, sesuai dengan yang Mimin prediksi ya. Jadi ketika tadi Mimin bilang kita punya amplas jebol, yang keriting tuh ya sekitar sininya gitu ya. Tadi juga Mimin udah kasih lihat kan bahwa kita sengaja menjebolkan amplas, dan yang keriting adalah sekeliling dari bagian amplas jebol. Nah, ini fenomena yang menarik. Karena apa? Karena kalau ditanya, ini penyebab keritingnya apa? Apakah karena clear kompresornya ini belum diamplas? Ini buktinya, bagian-bagian clear kompresor yang nggak diamplas, aman-aman aja, ya kan? Atau karena ada cat kompresor yang belum dikelotokin, ini buktinya di dalam. Ada cat silver tadi, aman. Ada epoksi, aman. Ya. Nah, jadi kalau misalkan bro dan sis lewat video ini bisa paham ya. Kadang-kadang fenomena-fenomena keriting itu terjadi karena ya pada proses pengamplasan ya. Jadi makanya Mimin ajar bro dan sis ini pakai amplas relatif yang soft, mungkin 1000, 1500, 2000. Emang terkesan boros amplasnya gitu, tapi tujuannya balik lagi untuk meminimasi resiko, karena dalam proses pengamplasan ini susah-susah gampang. Kita perlu punya feel gitu ya, supaya apa? Supaya nggak jebol seperti ini. Karena kalau udah terjadi seperti ini, solusi yang mungkin paling umum kita rontokan semuanya. Kita kalau rontokan pasti butuh thinner ya. Mungkin satu panel ini thinner paling sedikit 1 liter. Itu kan harganya udah berapa, betul ya? Kalau kita pakai amplas yang relatif lebih soft, ya mungkin boros di amplas tapi lebih aman. Contohnya seperti itu. Jadi di video kali ini Mimin pengen kasih solusi yang benar-benar mantep pokoknya. Efisien waktu, biaya pun juga relatif oke banget. Apa itu solusinya? Epoxy 2K dari Sapporo Ultimate. Jadi tanpa banyak bacot dan teori, kita akan langsung praktek ya. Setelah ini kering, kita akan amplas, lalu kita naik epoxy 2K dari Sapporo Ultimate. Dijamin sembuh gan. Oke bro dan sis, setelah si warna hitamnya kering, kita amplas bagian yang kita mau tes keriting-keritingnya ya. Nah, ini ada kelihatan ya, bekas keriting-keritingnya dia masih ada. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, sekarang kita naik ke primer jahat. 2K epoxy dari Sapporo Ultimate, primer terkuat di bumi. Dan itu akan menjadi solusi dari keriting-keriting ya. Jadi no more keriting-keriting. Yuk langsung aja kita semprot. Tadi di sini ada garis ya, Mimin lupa ngomong. Baru diembun langsung nutup. Nah, emang ini tuh terlalu sakti ya. Jadi tanpa banyak klaim dan tanpa banyak bacot, lihatlah ya. Lihatlah. Jadi ini sudah selesai. Jadi si 2K epoxy dari Sapporo Ultimate ini ya bro dan sis bisa lihat ya di video ya. Daya tutupnya terlalu sadis ya. Dan dia tuh
menutup dengan sempurna. Tadi ada garis ya, ada garis tadi, ingat, ini masih ada nih garisnya sedikit ya. Biarin aja, nanti diamplas, diratain, sembuh, jamin. Itu garisnya bekas stiker yang dilepas. Ada stiker dikubur terus lepas, jadi ada gang ya. Ini bakal sembuh. Jadi sekarang ini udah tertutup sempurna. Nah, ini bayangan keriting mungkin ada muncul, tapi tenang aja. Kenapa sih si primer 2K ini bisa dikatakan anti keriting? Karena dia ada 2 komponen, dan ketika dia bersatu disemprotkan kering, dia tuh chemical resistannya bagus. Jadi tahan thinner. Seperti yang kita tahu, waktu jebol yang membuat keriting itu thinner. Jadi waktu kita pakai primer epoxy 2K yang tahan thinner, udah nggak akan keriting-keriting lagi. Ya, jadi kita akan keringkan. Setelah kita keringkan, mungkin kalau ada yang kurang halus kita amplas pakai 1500. Setelah itu kita naik warna hitam lagi. Kita lihat, sembuh nggak sih keritingnya? Mimin yakin pasti sembuh. Tapi balik lagi, jangan banyak bacot. Kita buktikan faktanya, bukan katanya. Nah, Bro dan Sis, ini dia hasil si epoxy 2K yang sudah Mimin biarkan kurang lebih selama Sabtu, Minggu, Jumat juga ya. Kita nge-repaint Jumat, hari ini Senin, kurang lebih 3 malam. Nah, pertanyaannya kenapa Min harus 3 malam? Enggak sih sebetulnya. Sebetulnya kalau misalnya objeknya tanpa cat, epoxy 2 komponen ini ketika semprot sekitar 2 jam 3 jam ini udah bisa sanding, naik warna. Ya, cepet, jadi dia quick dry. Tapi kalau misalkan dia pengen membunuh keriting, nah ya, pengen anti keriting, karena cat di bawahnya bermasalah, ya sebaiknya didiamkan 1 malam supaya si 2K epoxy ini matang sempurna sehingga chemical resistannya dia udah bagus. Ya, jadi nggak akan keriting-keriting lagi. Pertanyaannya kenapa Mimin biarkan selama 3 malam? Sebetulnya pengennya 1 malam, cuman kemarin hari Jumat kita kerjain, Sabtu kita ada keluar kota, Minggu libur, nah Senin ini kita baru bisa garap lagi ya. Jadi singkatnya kalau Bro dan Sis pengen membunuh keriting, ya 1 malam cukup ya, nggak usah sampai 3 malam seperti Mimin, oke? Dan Bro dan Sis bisa lihat ya, kemarin yang cikal bakal keritingnya tuh ada di mana ya? Sebentar, ini udah samar sekali. Ya kurang lebih daerah sini lah ya. Intinya dia samar ya. Tapi kalau misalkan suatu hari tetap dia ada bayangan, nggak usah takut. Tinggal amplas, halusin, naik warna, udah pasti dijamin anti keriting ya. Cuman pada kasus kali ini terlalu sakti 2K epoksinya sehingga dia samar. Kemudian Bro dan Sis mungkin tahu ya, di sekitar sini nih, ini masih ada garis sedikit ya. Tadinya di sini ada apa ya, ada bekas stiker ya. Jadi dia ada semacam gang yang cukup dalam ya, tadi di sebelah sini ya. Waktu kita naik warna hitamnya nggak mau masuk ya. Mungkin di video juga di review sedikit ya. Jadi sempat ada garis. Nah, tapi waktu kita naik epoxy ini mampu masuk ke dalam. Bayangan masih ada. Nah, tapi gimana caranya supaya rata? Kita tinggal amplas. Pakai nomor, karena dia udah 3 malam, jadi startnya amplas 1000 dulu. Baru 1500, jadi 2 step. Supaya nanti waktu naik warna, dia udah nggak ada baret-baret amplasnya lagi. Tapi kalau misalkan hanya keringnya sekitar 2-3 jam, langsung aja naik amplasnya 1500. Karena dia kerasnya belum terlalu keras. Tapi kalau udah didiemin bermalam-malam, startnya 1000, lanjut 1500. Ya, yuk langsung aja kita amplas dulu nomor 1000. Nah, ini dia hasil setelah dilakukan proses amplas ya. Dari nomor 1000 lanjut ke nomor 1500. Jadi ciri amplas yang bener-bener bagus tuh dia baret halus merata. Ya. Kalau yang belum merata contohnya seperti ini nih. Sengaja kita biarkan ya. Tuh. Dia belum merata tuh. Jadi masih ada warna hijau tuanya, terus ada hijau mudanya, betul ya? Hijau muda tuh yang udah kena amplas, baret halus merata. Ini juga sama ya. Ini kalau ini dia udah bagus banget. Jadi sebetulnya yang ideal tuh kalau berdonasi ngamplas ya seperti ini secara merata banget ya. Sedangkan ini dia ada sedikit hitam-hitam muncul ya, karena dia teramplas epoksinya tipis ya. Di sini mungkin ada sedikit jebol, kelihatan jebol ya di sini ya. Tapi nggak apa-apa karena dia tahan thinner. Jadi walaupun ada jebol-jebol seperti ini waktu dicat dan disemprot dia nggak akan keriting ya. Pokoknya dijamin lah sakti. Yuk.
Nah, kalau yang sebelah sini ya, ini mungkin ya, ini mungkin bisa keriting, bisa nggak, kita lihat nanti lah ya. Soalnya ini kan nggak ada epoksinya. Ya, ini langsung cat silver ya kan, betul. Nah, tapi kalau yang sebelah sini nih, sebelah sini nih jebol-jebol ya kan, kiri kanan ini kan epoksi kan, dijamin aman. Terus yang ada apa? Yang ada gang tadi bekas stiker sebelah sini kalau nggak salah ya, udah rata banget. Ini rata banget, ya. Mungkin kalau dipegang, kalau dilihat masih ada sedikit bekasnya kan, tapi kalau dipegang ini rata banget sehingga ini kalau naik warna pasti rata banget, ya. Sebelah sini juga nih harusnya sih udah aman, nggak akan keriting-keriting ya. Tapi tanpa banyak bacot, coba aja yuk kita praktekin. Bener nggak keriting, ya? Yuk. Sudah selesai ya, ini lapis pertama ya. Jadi walaupun kita tahu nih primer kita ini udah anti keriting, cuman jangan akhirnya kita hajar langsung tebal. Itu bukan teknik ngecat yang bener ya. Tetap aja kita tipis-tipis aja seperti ini. Jadi masih carang-carang, it's okay, itu teknik yang bener. Kenapa? Nah, selain cat ini akan kering sempurna relatif lebih cepat, dan juga kita bisa mendeteksi bila mana ada gejala minyak terselubung. Nah, ini contohnya nih, di sini nih. Ini nggak tahu kenapa nih kelihatan ada gejala minyak terselubung nih di sini nih. Jadi catnya kayak kurang nyatu gitu. Nah, nggak apa-apa, kita keringkan aja. Ya, kita biarkan kering. Terus sebelah sini juga nih, kayak ada bulat-bulat, kelihatan nggak? Ya kan? Yang ini normal nih, kayak gini nih. Ini normal. Ya, yang ini nih ada gejala-gejala kurang beres nih. Ya kan? Nah, kalau dia langsung tebal, wah, langsung deh kawah-kawah, jelek. Tapi kalau kita tipis-tipis, begitu ada gejala yang kurang beres, itu bisa sembuh lewat cara tek tipis-tipis. Jadi mimin sekalian ingetin ke Brodasys, kalau ngecat, sabar, jangan hajar langsung tebal. Tapi tipis-tipis dulu, tunggu kering, baru naik lapis berikutnya. Simpelnya gini lah, dibanding satu lapis tebal, lebih baik tipis-tipis 3 lapis, itu jauh lebih sempurna hasilnya. Nah, ini setelah dikeringkan ya, dipegang dia udah kering. Nah, jadi di sini ada mesin lengket nih, dikeringin dulu bentar. Nah, jadi singkatnya Brodasys bisa lihat ya. Ini yang gejala-gejala minyak ini nih, yang ini bagus nih. Ini gejala-gejala minyak nih. Ini kalau pakai teknik tipis-tipis ini bisa sembuh. Ya, buktiin ya. Tuh. Nah, ini masih agak tipis ya, masih kasar kan? Tapi lihat ini kan, sembuh kan? Ini kalau langsung tebal, dijamin bolongnya tuh nggak warna hitam, tapi bolongnya tuh warna-warna epoksi gitu lagi. Pokoknya nggak beres lah, ya. Ini kita tebelin aja langsung ya. Sengaja ya, ini ditebelin ya. Pakai ini kan cat solid, thinnernya banyak, ya kan? Sengaja dibanjur supaya apa? Ya bener nggak bisa keriting. Kalau tipis-tipis kan relatif aman. Tapi kita banjur ya, kurang lebih gini hasilnya Brodasys. Ya. Jadi kalau lewat video ini Mimin kasih pembuktian dari klaim tim Sapporo bahwa 2K epoxy ini anti keriting. Bisa jadi solusi buat Brodasys yang malas ngerontokin. Nah, terus naik warna nggak keriting. Nah, ini bisa jadi solusi. Ya, tidak ada tipu-tipu, tidak ada drama-drama. Kita buka, kenapa dia bisa anti keriting? Karena chemical resistant dari epoxy 2 komponen itu sangat bagus. Beda sama 1 komponen. Dia ini chemical resistannya nggak sebagus 2 komponen. Ya. Dan ini hasilnya. Kemudian ada perbedaan gang tadi ya, bekas stiker. Ya, yang tadinya waktu naik warna hitam langsung dia nggak bisa, warna hitamnya nggak tembus jadi putih-putih jelek.
kita naik epoxy, tunggu kering, amplas, sekarang rata banget ya. So untuk teman-teman yang pengen nge-repaint dengan hasil yang sempurna, fondasi jangan lupa pakai epoxy 2 komponen dari Sapporo Ultimate. Kita jamin ini primer terkuat di bumi. Jadi kita nggak asal klaim, kita udah banding-banding dengan merek-merek laku dan kita udah modifikasi sehingga ketika kita banding kita yakin ini yang terbaik. Jadi walaupun kemasan kita aerosol dan stigma masyarakat terhadap cat aerosol belum bagus, itulah kenapa Sapporo Ultimate hadir untuk mematahkan stigma masyarakat terhadap cat aerosol yang masih negatif. Karena kita yakin lewat cat aerosol ada kualitas yang bisa melampaui nalar manusia. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan lagi-lagi produk yang Sapporo Ultimate ciptakan boleh menjawab kebutuhan para pencinta motor di Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo always innovating, always outstanding.